Reres terus ngerasa sesek, terus ngerasa kayak ada yang nindihin Reres di pundak Reres. Reres nangis. Nah, udah beres nangis, ada suara. Reres sendiri nggak percaya itu suara kuntilanak ketawa, kayak ketawa ngetawain Reres yang lagi sesek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kembali kita berjumpa di episode Mencekam lainnya. Kali ini kita menghadirkan seorang narasumber yang berasal dari Bandung. Namanya adalah Reres. Reres akan menceritakan pengalaman kehidupan atau pengalaman mencekamnya yang dialami tahun lalu, tahun 2020 ya. Baik Sobat Malam Mencekam, sebelum kita lanjutkan cerita dari Reres ini, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang telah mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Perlu kami beritahukan di sini bahwa selama 40 hari ke depan mungkin host kita Pak D. Yudi tidak dapat menemani kita karena ada satu hal, sedang melaksanakan ibadah. Terima kasih dan kita langsung menuju ke Reres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Reres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah mau datang ke studio Malam Mencekam. Iya. Nggak ada paksaan kan? Nggak ada. Reres ini akan bercerita sebuah pengalaman yang dialaminya waktu bersama teman. Katanya berkunjung ke satu Cartil. tempat wisata ya, di wisata. Kota Bandung, namanya Cartil. Iya. Kejadian itu dialaminya 1 tahun yang lalu dan sampai dengan hari ini kejadian itu tidak bisa dilupakan oleh Reres. Gak bakalan ya. Mudah-mudahan Anda terhibur dengan cerita Reres dan semoga cerita ini akan memberikan kita tambahan informasi. Semoga bermanfaat. Silakan Reres. Jadi kejadiannya waktu tahun lalu 2020, saya mau ngelamar kerja ke minimarket. Pada sekitar jam 10-an saya pergi dan selesai itu baru jam 4. Jam 4 itu Reres sama teman berpikir buat nongkrong ke wisata Cartil itu. Dan lagian kan Reres tadinya nggak takut gitu sama pulang malam. Nah, singkat cerita sampainya di situ, Reres sampai azan maghrib. Terus kita pesan-pesan makanan, kayak minum, ngobrol-ngobrol biasa. Terus udah pas gitu temen kebetulan pengen pipis. Temen minta antar sama Reres buat ditemenin ke toilet. Kita menuju ke warung, nanya ke teteh warung dan bilang, "Teh, kalau toilet belah mana?" Terus kata tetehnya, "Oh itu Neng," katanya, "di ujung." Udah pas Reres ngeliat, oh di ujung sana terlalu gelap, terus paling ujung banget di pinggir-pinggirnya sawah-sawah kayak gitu. Udah pas kayak gitu dikasih kuncinya. Di dalam hati Reres, kenapa dikasih kunci ya? Aneh banget. Biasanya kan gak dikasih kunci, cuma dikasih serolot kayak gitu. Udah pas kayak gitu, kita ke toilet itu aja. Udah pas gitu, tadinya Reres mau nunggu di luar, karena gak mau kan nemenin temen ke dalamnya. Cuma Reres pikir, sepi, lihat kanan kiri, ya lumayan gitu, gak ada penerangan. Ya udah jadi Reres ikut. Udah pas masuk di situ, temen bilang, "Punten," katanya gitu, "permisi," gitu. Udah pas gitu, kalau Reres nggak bilang, terus temen bilang kayak gini, "Res, kamu mah kenapa nggak bilang permisi?" katanya gitu. "Ya ngapain harus bilang permisi?" kata Reres, karena Reres sendiri nggak percaya gitu sama adanya yang kayak gitu. Ya udah gitu ya. Udah mulai dari Reres keluar dari toilet, bahu Reres terasa berat.
Tahu udah pas kayak gitu berat terus panas. Hawa Reres sendiri tuh kayak apa ya? Kayak pengen marah gitu. Gak tahu kenapa pengen marah aja gitu. Tapi Reres masih bisa nahan. Udah pas kayak gitu Reres ngobrol sama teman. Kenapa ya tiba-tiba Reres ini apa? Hawanya jadi gak enak, terus hawa Reres tuh pengen marah gitu, tapi nggak tahu marah kenapa. Nah kebetulan teman Reres bisa ngelihat yang kayak gitu. Ah udahlah hantepin katanya gitu. Ya Reres ya udah berusaha nge-skip itu. Lama kelamaan Reres sendiri kayak gak nyaman, jadi Reres minta pulang ke teman. Ayo kita pulang. Udah pas kita mau menuju pulang, di sepanjang jalan kan Reres yang bawa motor. Itu kan udah malam ya, jam sekitar pulang Reres 8:30. Nah udah pas kayak gitu si bahu Reres kerasa banget. Udah mulai dari sepanjang jalan itu kerasa banget berat, kayak ngegendong apa ya, kayak ngegendong apa gitu, nggak tahu ya Reres sendiri. Dah aja ya. Terus kayaknya temen udah tahu ke bawah hantu yang di situ gitu ya. Terus temen bilang kayak gini, udah Res baca doa aja dalam hati. Gak tahu kenapa Reres kayak nggak ngabaikan omongan teman Reres. Reres sendiri bilang, apaan sih kamu mah ngomong aja, kata Reres. Padahal dia tuh baca doa ya, tadinya mau nyembuhin mungkin ya, karena dia tahu, karena dia bisa lihat. Dan Reres malah bilang, apaan sih pegang-pegang baca doa lagi kamu mah. Sepanjang jalan Reres masih marah-marah sama temen, karena temen kan megangin pundak Reres kayak gini, baca-baca. Terus kayak hawa Reres tuh gak suka aja dipegang kayak gitu, pengen marah gitu rasanya. Singkatnya Reres sudah sampai rumah. Terus temen bilang ke Reres, katanya udah sholat aja, Shana baca doa, kamu itu ketempelan sama yang di toilet. Reres masih gak ngedenger omongan teman itu. Gak tahu kenapa tiba-tiba tidur. Reres tuh kena erup-erup ketindihan. Reres sendiri ngerasanya tuh kayak ada yang nindih. Terus Reres kayak sadar tapi gak sadar gitu, kayak bangun. Sebenarnya Reres bangun, cuman kenapa badan Reres tidur, kayak nyadar Reres sudah bangun tapi kenapa tidur gitu. Udah pas Reres terus ngerasa sesek, terus ngerasa kayak ada yang nindihin Reres di pundak Reres. Reres nangis. Nah udah beres nangis, ada suara. Reres sendiri nggak percaya itu suara kuntilanak ketawa. Dia ngetawain Reres yang lagi sesek. Nah udah pas kayak gitu Reres teriak dong. Reres takut kan, karena Reres sendiri belum pernah gitu ngedenger suara kuntilanak ketawa bener-bener kayak nyata gitu. Dia ketawanya kayak Reres panggil Om. Terus Om tahu kalau misalkan Reres bawa sosok yang di Cartil waktu Reres main nongkrong sama teman. Om bilang, kamu mah bawa yang kayak gitu dari sana. Terus Reres bilang, ya gimana atuh, Reres takut. Iya dah, emang Reres waktu ke toilet Reres nggak bilang permisi. Reres bilang kayak gitu kok Om. Terus kata Om, ya udah baca-baca. Terus udah bilang kayak gitu, Om bilang kayak gitu, Om ngasih air minum ke Reres minum, tapi masih aja hawa Reres tuh kayak panas, pengen marah, kesel aja Reres tuh. Kebetulan punya saudara yang gampang buat dimasukin. Nah dia tuh tiba-tiba ngeliatin Reres sama mata yang tajam banget. Terus dia marah-marah kayak, kenapa kamu gak sopan ngeganggu ke tempat saya? Oh mungkin di dalam hati Reres, oh mungkin ini yang di toilet, yang tadi Reres gak bilang permisi. Terus ada pas gitu, saudara masih tetap melototin Reres dengan tatapan tajam. Saudara inisiatif buat manggil orang yang bisa. Kebetulan gak terlalu jauh dari rumah, ada tetangga orang yang bisa. Terus dia gak banyak ngomong, cuman kayak ngusapin air doanya dia yang bawa, digituin ke Reres sama ke saudara Reres yang kena ya, jadi ke bawah kerasukan, ngegituin. Terus dikasih minum, langsung Reres agak-agak mendingan gitu.
Jadi Reres sudah sembuh dari kejadian itu. Nah, udah semingguan dari kejadian itu, Reres hate, si sosok itu datang lagi sama Reres. Dia kayak ngeganggu Reres lagi. Terus tiba-tiba waktu Reres mau ke toilet ke bawah, kan kamar Reres di atas, toilet di bawah. Waktu Reres jalan ke toilet, tiba-tiba ada suara kayak keres-keres nggak tahu apa. Cuman Reres nggak penasaran. Terus Reres ke atas, tiba-tiba ada yang apa? Kayak ngetok-ketok di jendela. Nah, kebetulan di jendela belakangnya Reres itu pohon. Terus Reres lihat, gak taunya sosok itu lagi datang. Di situ Reres sudah takut. Waktu di pohon sosoknya itu tuh cewek, rambut panjang, ya sosok kuntilanak. Terus dia ketawa-ketawa kayak waktu itu Reres kejadian. Reres di situ udah mulai takut, tutup jendela. Udah pas itu Reres nutupin muka Reres sama selimut. Di situ Reres sudah sakit, langsung kena demam gitu. Kan biasanya kalau misalkan diliatin hantu biasanya kan langsung sakit, dan Reres kejadian itu. Sampai keesokan harinya Reres masih demam, ngerasain badan tuh panas dingin. Terus nenek inisiatif buat panggil om lagi karena kan udah tahu kejadiannya yang waktu kemarin gimana. Om datang, om bilang katanya, "Res, ini masih ada di sini." Kata Reres, "Terus gimana om?" Waktu malam kemarin Reres ngeliat dia ngetok-ngetok jendela. Kata om, "Ya paling kita harus minta maaf ke sana." Terus Om Reres tahu kalau misalkan Reres lagi head, dan Reres inget-inget waktu malam itu Reres head nggak bersih dan buang di mana aja. Jadi mungkin sosok itu muncul lagi karena menstruasi, karena bau darah kayak gitu mungkin. Dan Om pun nyaranin Reres buat konsultasi lagi ke sana, buat nanyain ke teteh warung apa mungkin ada sosok yang kayak gitu. Om mau mastiin buat minta izin jangan ngeganggu Reres lagi. Kira-kira sore setelah beres om datang, kita langsung pergi ke Cartil. Kita sampai, kita nanya ke teteh warung yang waktu itu ngasih kunci toilet itu. Nah, Reres nanya ke teteh toilet, "Teh, waktu saya dari sini diganggu sama sosok toilet sini. Saya juga aneh kenapa tiba-tiba keluar dari toilet ini si sosok ini ngeganggu saya." Dia ketawa lagi. Reres ngedengar jelas banget bu. Terus kata ibu-ibunya, dia bilang, "Neng, iya Shana emang di sini mah suka ada yang ketawa gitu sama nangis. Nah makanya kuncinya teh nggak pernah dikasih ke orang biar orang nggak masuk gitu." Dan waktu Reres tahu itu, Reres sendiri kaget. Di dalam hati Reres, kenapa gitu kalau misalkan toiletnya jelas ada penunggu, kenapa harus dikasih ke Reres? Karena kan jadi sekarang Reres yang keganggu. Setelah itu si om Reres jalan ke toilet, arah toilet itu, dan si om di depan toilet itu kayak baca-baca, kayak mungkin minta izin buat gak ngeganggu lagi Reres, gak ikut lagi sama Reres gitu. Udah beres Reres sama om langsung ngasih kunci ke ibu itu dan bilang, "Bu, ini kuncinya, makasih udah dikasih tahu sama cerita-ceritanya." Dan kita pulang akhirnya ke rumah. Setelah Reres pulang dari situ, malamnya Reres mimpiin Reres ada di hutan gelap, gak ada penerangan sama sekali. Sosok itu ada lagi. Dia muncul ngeliatin Reres, tiba-tiba ketawa kayak serem gitulah. Terus dia pergi, nggak tahu kayak pergi jauh dari Reres gitu. Paginya badan keringetan, panas dingin, sampai Reres harus ke dokter karena panas dingin gak kuat banget. Karena diteror lagi sama sosok itu, dimimpiin sama sosok itu. Dan setelah Reres sakit, sosok itu udah nggak ada lagi ngegangguin Reres. Jadi ya udah, dia udah nggak ada lagi ngeganggu Reres. Ya, ternyata ceritanya menyeramkan juga ya. Jadi Ya, si sosok sangat. tersebut
Ya. nggak berhenti menghantui Reres, ya. Reres, iya. Itu selama berapa lama tuh Reres? Sekitar 2 minggu. 2 minggu 2 terus minggu menerus itu, ya. terus menerus. Untung aja omnya Ya, bisa ya. bisa. Jadi bisa dibantu gitu. Setelah kejadian itu Reres merasa gimana? Reres lepas itu nggak mau kemana-mana lagi, artinya nggak Oh mau iya, piknik iya, lagi gitu. udah jadi trauma gitu, trauma. Jadi kayak suatu saat Reres bakalan ke tempat sepi, mungkin Reres bakalan bilang permisi, numpang kan biasanya gitu kata orang Sunda, kayak gitu sih. Nah, tadi saya dengar ceritanya setelah mengalami menstruasi ya atau Iya. head itu datang lagi kuntinya. Iya. Kenapa tuh? Datang lagi. Mungkin karena Reres si pembalut headnya itu kurang bersih, terus buangnya di mana aja. Mungkin karena itu, jadi kecium mungkin ya bau yang darah kayak gitu. Jadi dia datang lagi ngegangguin Reres lagi. Oh, itu ya. Gitu. Itu kata Om harus Iya. jangan diulangi lagi katanya. Iya. gitu. Jadi jangan sembarangan gitulah. Mau nyuci yang kayak gitu harus benar-benar bersih gitu. Salah satu penyebab juga ya. Iya, penyebab. Iya. Kalau temannya Reres sendiri diganggu nggak dengan sosok itu? Dia sih enggak ya. Dia cuman ngetawain Reres aja diganggu. Karena Reres juga kan chatan sama temen, cuman ya udah itu salah kamu sih. Katanya cuman bilang kayak gitu doang. Nah, Sobat Malam Mencekam, itu tadi cerita yang sangat menarik, menambah pengetahuan juga buat kita. Untuk Reres sendiri ada pesan-pesan ke subscriber Malam Mencekam? Ada sih, jadi pesannya paling sebelum kita berangkat, sebelum kita datang, kita sebaiknya bilang baca doa di dalam hati, terus bilang permisi. Jadi nggak bakalan kejadian kayak Reres gitu, gitu sih. Kemudian? Sama pembalut mungkin harus bersih, buat cewek gitu harus bersih, jangan jorok, jangan buang di mana aja, karena bakalan munculin sosok yang kayak gitu. Gitu Kalau ya? itu. Sobat Malam Mencekam, itulah tadi cerita yang menarik dan mencekam dari Reres yang sudah dialaminya. Semoga tidak akan terjadi pada kita semua. Dan pesan dari Reres untuk kaum hawa tentunya ya, lebih berhati-hati ke tempat yang asing dan jangan lupa untuk membersihkan pembalut bekas head dengan bersih. Ya. Akhir kata, saya Mang Ei mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda atas dukungannya. Jika Anda memiliki cerita menarik, silakan untuk mengirimkan ceritanya kepada malammencekamstory@gmail.com. Sampai di sini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.